Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Khoirunisa dengan NPM 102211146, kelas C13 dengan prodi S1 Akuntansi di STI Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Ma'rifatul Insan sebagai evaluasi tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan peta konsepnya terlebih dahulu. Ada 5 materi yang akan dijelaskan. Yang pertama ada Ma'rifatul Insan, yaitu mengenal manusia atau diri sendiri. Yang kedua ada Hakikatul Insan atau hakikat manusia. Yang ketiga ada Tokotul Insan atau potensi manusia. Yang keempat ada Nafsul Insan atau nafsu manusia. Dan yang terakhir ada Sifatul Insan atau sifat manusia. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, ada Ma'rifatul Insan. Secara bahasa, ma'rifat artinya mengenal, sedangkan insan artinya manusia. Dan secara istilah, Ma'rifatul Insan diartikan sebagai suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna. Asal penciptaan manusia ada 2. Yang pertama dari tanah, sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 2. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Quran Surat Al-An'am ayat 2. Yang kedua dari ruh, seperti dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 9. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh ciptaannya. Quran Surat As-Sajdah ayat 9. Unsur manusia terdiri dari 3. Yang pertama ada kolbi atau hati. Yang kedua adalah akal atau pikiran. Dan yang ketiga adalah jasad atau jasmani atau fisik. Nah, manusia memiliki peran atau amanah di bumi. Ada 2 amanah yang harus dipegang oleh manusia. Yang pertama adalah amanah al-ibadah, yaitu amanah untuk senantiasa selalu mengerjakan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua ada amanah al-khalifah, adalah amanah untuk menjadi pemimpin di muka bumi, sebagaimana tercantum pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Balasan, setiap perbuatan baik maupun perbuatan buruk pastilah akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam Quran Surat An-Nahl ayat 97 yang artinya berbunyi, barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Yang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu Hakikatul Insan. Definisinya, hakikat manusia yaitu kenyataan sebenarnya manusia merupakan suatu hakikat yang mempunyai 2 dimensi, yaitu dimensi jasad dan dimensi imaterial atau ruh. Ada beberapa fitrah manusia. Yang pertama lemah, yaitu lemah menghadapi godaan hawa nafsu. Yang kedua bodoh, sesuai Quran Surat Al-Ahzab. Yang ketiga adalah fakir miskin, butuh dan berkehendak kepada pemberiannya. Yang keempat adalah manusia dimuliakan, seperti dalam Quran Surat Al-Isra ayat 70. Manusia dibebani, manusia adalah makhluk yang mulia dan dibebani tanggung jawab. Lalu ada khalifah, tugasnya menegakkan hak dan keadilan di muka bumi dan meninggikan kalimat Allah. Dan yang terakhir, manusia akan diberikan pilihan, seperti dalam Quran Surat Al-Balad ayat 90. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu Tokotul Insan. Tokotul Insan adalah potensi manusia. Secara KBBI, potensi kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Potensi itu berupa jasmani, fisik, maupun rohani, spiritual, dan akal. Lalu potensi manusia. Manusia memiliki 3 potensi. Yang pertama adalah potensi pendengaran, yang kedua penglihatan, yang ketiga adalah hati.
Manusia harus menanamkan dua sikap. Yang pertama, tanggung jawab atau al-mas'uliyah seperti dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua adalah amanah, yaitu dapat dipercaya dalam segala hal yang tertulis dalam Quran surat An-Nur ayat 55. Amanah dipikulkan kepada manusia ada dua, yaitu ibadah dan khalifah. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan. Hal yang berkenaan dengan khalifah adalah manusia bukan pemilik yang hakiki atau adamul hakikotil mulkiyah, karena pemilik hakiki yaitu Allah Subhanahu wa taala seperti dalam Quran surat Al-Hasr ayat 23. Yang kedua, manusia harus mengembangkannya sesuai dengan kehendak pihak yang mewakilkan kepemimpinan tersebut atau at-tasarruf bil iradatil mustakhlif, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Quran surat Al-Hajj ayat 41. Yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa seorang pemimpin atau seorang khalifah harus memiliki 3 kriteria atau harus melakukan 3 kegiatan. Yang pertama adalah mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh manusia berbuat ma'ruf dan mencegah yang munkar. Yang ketiga, dalam mengembangkan tugas sebagai khalifah, manusia tidak boleh menentang peraturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu, di dalam Al-Qur'an terdapat perumpamaan yang ditujukan kepada manusia. Yang pertama, bagaikan binatang seperti Quran surat Al-A'raf ayat 179. Yang kedua, seperti anjing seperti dalam Quran surat Al-A'raf ayat 176. Yang ketiga, seperti kayu, yaitu dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 4. Yang keempat adalah seperti keledai di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 5. Kita masuk ke materi keempat, ada nafsul insan. Nafsul insan adalah nafsu atau sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia. Ada 2 jalan yang bisa manusia pilih, yaitu jalan fujur atau jalan yang dimurkai Allah seperti tertuang dalam Quran surat Atin ayat 95, dan jalan takwa yaitu jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala seperti dalam Quran surat Asy-Syam. Ada 3 keadaan ruh atau nafsu manusia. Yang pertama, ruh di atas hawa nafsu berorientasi mengingat Allah disebut nafsul mutmainnah. Yang kedua ada ruh tarik-menarik dengan hawa nafsu. Akalah yang paling berperan dan akan terjadi konflik batin antara kebaikan dan keburukan, disebut nafsul lawamah. Yang ketiga ada ruh di atas pengaruh nafsu, cenderung pada maksiat, disebut dengan nafsul ammaratu bisu. Nah, materi yang terakhir yaitu sifatul insan. Sifatul insan adalah sifat yang melekat pada diri manusia. Sifat tersebut dibagi 2, ada kebaikan dan ada keburukan. Kebaikan jika diridhoi Allah dan jika keburukan akan dimurkai oleh Allah. Ada 2 jalan, yang pertama jalan takwa. Sifat yang membersihkan jiwa pada taat pada Allah, yaitu bersyukur, bersabar, berhati lembut, kasih sayang, senang bertaubat, lemah lembut, jujur, serta terpercaya. Semua sikap itu terlangkum jelas dalam Quran surat Ali Imran ayat 104. Dan jalan fujur atau jalan yang mengotori jiwa, tidak taat kepada Allah, tergesa-gesa, berkeluh kesah, kikir, kufur, pendebat, pembantah, zalim, dan jahil. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga dapat memberikan kebermanfaatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.